Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah begitu banyak nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat Islam. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran tematik, yaitu mata pelajaran matematika. Nah, sebelum itu, bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Nah, untuk hari ini bersama Ustadz kita akan belajar yaitu mata pelajaran matematika tentang membandingkan pecahan. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, kemudian membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran? Jika kalian sudah siap, silahkan simak video berikut ini. Anak-anak, sebelumnya kalian telah mempelajari pecahan sederhana. Di sini ada satu bagian pizza, yaitu 1/4, di mana 1 disebut sebagai pembilang dan 4 disebut sebagai penyebut. Hari ini kita akan belajar membandingkan pecahan. Yang pertama yaitu membandingkan pecahan berpembilang sama. Anak-anak yang soleh dan soleha, coba kalian amati pizza coklat dan pizza keju tersebut, di mana untuk pizza coklat dipotong menjadi 8 bagian, sedangkan untuk pizza keju dipotong menjadi 6 bagian. Kita dapat membandingkan nilai pecahan dari kedua pizza yang dipotong. Untuk contoh, kita ambil masing-masing 2 bagian dari pizza coklat dan pizza keju. Selanjutnya kita akan bandingkan manakah ukuran yang lebih kecil. Di sini 2/8 bagian pizza coklat dan juga 2/6 bagian pizza keju. Jadi kesimpulannya yaitu 2/8 pizza coklat lebih kecil dari 2/6 bagian pizza keju. Contoh lain, masing-masing kita ambil 3 potong bagian. Untuk pizza coklat nilainya yaitu 3/8 bagian. Sementara untuk pizza keju nilainya 3/6 bagian. Sehingga 3/8 bagian pizza coklat lebih kecil dari 3/6 bagian pizza keju. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil untuk perbandingan pecahan berpembilang sama yaitu semakin besar nilai penyebut, maka semakin kecil nilai pecahan tersebut. Kemudian semakin kecil nilai penyebut, maka semakin besar nilai pecahan tersebut. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar membandingkan pecahan berpembilang sama menggunakan tanda perbandingan. Ayo kita perhatikan tanda perbandingan berikut ini. Ada tanda lebih besar, tanda lebih kecil, dan juga sama dengan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. 4/8 lebih kecil dari 4/6. Kemudian 5/6 lebih besar dari 5/8. Anak-anak, apakah kalian sudah paham? Jika sudah, kita akan melanjutkan pembelajaran.
Anak-anak, jika tadi kita belajar membandingkan pecahan berpembilang sama, sekarang kita akan belajar membandingkan pecahan berpenyebut yang sama. Perhatikan perbandingan berikut ini. Untuk yang nomor 1, ada persegi yang dibagi menjadi 2 bagian, di mana yang sebelah kiri warna hijaunya yaitu 1/2 dan yang sebelah kanannya warna hijaunya yaitu 2/2. Sehingga 1/2 bagian segi 4 warna hijau lebih kecil dari 2/2 bagian segi 4 warna hijau. Yang nomor 2 yaitu segi 4 yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang sebelah kiri yaitu 1/4 yang berwarna hijau dan sebelah kanan 2/4. Sehingga 1/4 bagian berwarna hijau lebih kecil dari 2/4 bagian segi 4 berwarna hijau. Jadi kesimpulan untuk perbandingan pecahan berpenyebut sama yaitu semakin besar nilai pembilang, maka semakin besar nilai pecahan tersebut. Dan juga semakin kecil nilai pembilang, maka semakin kecil nilai pecahan tersebut. Baik anak-anak, sekarang kita lihat contoh lain membandingkan pecahan tanpa menggunakan benda konkret. Untuk yang pertama yaitu 1/4 lebih kecil dari 2/4. Kenapa? Karena kita lihat penyebutnya yaitu sama, sehingga nilai pembilang yang lebih kecil maka nilainya lebih kecil. Selanjutnya nomor 2 yaitu 2/3 lebih besar dari 2/4. Kenapa? Karena pembilangnya sama yaitu 2, maka untuk penyebut yang lebih kecil maka nilainya lebih besar, sehingga 2/3 lebih besar dari 2/4. Dan begitu pula dengan contoh yang lainnya. Lalu bagaimanakah membandingkan pecahan yang pembilang dan penyebutnya berbeda? Kita bisa menggunakan konsep pecahan senilai. Apakah kalian masih ingat pecahan yang senilai? Anak-anak, perhatikanlah pecahan 1/2. Pecahan 1/2 memiliki pecahan senilai yaitu 2/4, kemudian 3/6, 4/8, 5/10, dan seterusnya. Nilai 2/4, 3/6, 4/8, dan 5/10, dan seterusnya diperoleh dari kelipatan pembilang dan penyebut dari pecahan 1/2. Sebagai contoh, kelipatan pembilang 1 yaitu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian untuk penyebutnya yaitu kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Baik anak-anak, mari kita bandingkan dua pecahan berikut ini. Apakah pecahan 2/4 lebih besar atau lebih kecil nilainya dari pecahan 3/8? Anak-anak, di sini kita bisa menggunakan pecahan senilai sehingga mendapatkan angka pembilang ataupun angka penyebut sama. Yang pertama kita akan mencari pecahan senilai dari 2/4. Ingat, untuk mencari pecahan senilai kita mencari kelipatan dari pembilang dan penyebut. Kelipatan dari pembilang 2 yaitu 4 dan juga kelipatan dari penyebut 4 adalah 8. Sehingga pecahan senilai dari 2/4 adalah 4/8. Sehingga jika kita bandingkan, nilai pecahan 4/8 lebih besar dari pecahan 3/8. Karena pecahan 2/4 senilai dengan 4/8, maka 2/4 juga lebih besar dari 3/8. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, itulah tadi video pembelajaran kali ini. Dari video tadi, anak-anak diharapkan dapat membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Kemudian, anak-anak juga
Diharapkan dapat membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang sama. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.